Kak Safira ini kan cukup unik ya. Sampai apa sih yang membuat pengalaman Kak Safira bisa turning point? Aku mau ambil bagian dalam isu-isu pendidikan dan pemberdayaan pemuda sendiri. Dari pengalaman pribadi sepertinya Pak, karena saya anak pertama dari 7 bersaudara. Ya, abi saya kuli bangunan, mama saya ibu rumah tangga, dan saya pernah hampir meninggal lah ya istilahnya karena pernah sakit TBC, karena ada di satu lingkungan kecil di rumah, satu kamar doang, lingkungan perkampungan padat dan sebagainya. Jadi saya batuk darah dan itu udah parah sekali gitu. Jadi ketika untuk bertahan hidup aja susah, makan aja harus berjuang sekali orang tua saya. Pada saat itu ketika dapat kuliah di IPB lewat jalur undangan rapot, saya malah disuruh lepas undangannya sama abi saya karena kita nggak punya uang gitu. Jadi saya dibentak, saya dimarahin, dan saya dibilang kalau tetap mau maksain kuliah berarti saya egois, nggak mikirin adik-adik saya. Karena nggak ada dana. Tapi deep down inside aku ngerasa banget bahwa adikku sebenarnya nggak niat untuk berkata seperti itu. Pasti setiap ayah ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan dia terpaksa untuk mengatakan itu biar nggak membuat saya berekspektasi lebih gitu. Karena kan talk about education bukan cuma SPP bulanan ya, tapi biaya kos-kosan, biaya hidup, dan lain-lain. Ya singkat cerita, saya berdoa pada saat itu, dan saya nggak cari info beasiswa, tapi saya ngaduin semuanya ke Yang Maha Kuasa gitu pastinya. Dan surprisingly di deadline hamin beberapa hari saya diketemukan oleh seorang ibu, dan ibu itu adalah kakaknya direktur utama di suatu bank besar, dan saya diminta untuk ajukan beasiswa berprestasi ke sana. Dan hanya kurang dari 2 hari emailnya dibalas dan dicairkan semua dana beasiswa untuk saya kuliah di awal, lengkap dengan biaya kos-kosan, biaya uang saku, dan lain sebagainya. Berasal dari dengan bangga mengatakan bahwa saya hidup untuk mau jadi wadah agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Anak-anak muda nemuin passionnya, anak-anak muda ikut kegiatan kita terus bilang, makasih ya kak, karena kakak aku jadi lebih berani ngomong. Makasih ya kak, aku baru pertama kali ke Jakarta dan aku baru tahu rasanya didengar, dihargai. Jadi kayak Indonesia itu potensinya besar sekali Pak, dan salah satu yang bisa untuk bikin kita bersaing ya adalah lewat jalur pendidikan, fokus ke SDM-nya gitu. Saya pilu ngelihat anak-anak sekarang. Dulu pas zaman saya kecil, sore-sore nontonnya bolang ya, laptop si Unyil, dunia air gitu-gitu. Tapi anak-anak sekarang minim edukasi seperti itu gitu Pak. Anak-anak daerah dia taunya kisah-kisah cintaan, dia nggak tahu lagu daerah, bahkan lagu nasional. Dia taunya lagu-lagu tren TikTok, tren viral TikTok gitu. Dan itu adalah generasi penerus kita gitu loh Pak, di Indonesia yang masa akan datang. Jadi kayak ya berharap sih makin banyak anak muda yang sadar, makin banyak anak muda yang mau do something. Gak harus di tingkat nasional, seenggaknya di daerah kalian sendiri aja gitu loh. Aku posting kan di Duta Inspirasi Indonesia, gaji DPR tertinggi keempat di dunia gitu, dan untuk snack 1 kali rapatnya juga harus pakai uang rakyat gitu. Sedangkan banyak orang berjuang untuk sekedar bisa makan per hari. Barusan aku lihat postingan bapak-bapak, dia makan seminggu sekali untuk anaknya beli susu. Aku sering banget Pak nangis di Indonesia, and I always got so emotional ketika ngomongin Indonesia. Padahal aku pun bukan orang yang sangat impactful, aku nggak punya peran atau fungsi lebih, tapi aku selalu melihat orang-orang di bawah aku karena aku tahu rasanya susah dari dulu Pak. Aku tahu rasanya susah, aku tahu rasanya dihinakan, aku tahu rasanya dianggap sebelah mata hanya karena miskin. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas Pak Jimmy, tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Ya aku sangat sedih karena hal itu. Aku you are what you believe. Kamu adalah apa yang kamu percaya. Jadi percayalah kamu bisa untuk gapai mimpi kamu. Percayalah kamu bisa sukses. And start with
strong or big why. Mulailah dari kenapanya tuh yang besar. Dan kalau kamu mau belajar lebih, here's the recommendation book for all of you guys. First of all, Start with Why from Simon Sinek. Itu bagus banget, memudahkan kalian untuk tahu mau ngapain dan berani bermimpi, tapi nggak kecil tapi besar. Dan ya udah clear dengan mimpi itu dan teknis-teknisnya. Terus kedua, buat yang malu-malu, introvert, takut berada di lingkungan baru dan lain-lain, coba baca buku How to Win Friends and Influence Others. Itu all time bestseller tuh, banyak banget, jadi kamu bisa belajar dari situ. Terakhir, kita meskipun bukan pemimpin, tapi kita adalah pemimpin dari diri kita sendiri. So pastikan ketika kamu bukan pimpinan di perusahaan atau kamu bukan pimpinan di suatu tempat kerja, tapi kamu ada pemimpin untuk diri kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu di masa akan datang. Jadi belajar basic kepemimpinan itu perlu. Jadi bisa baca 5 Level of Leadership. Itu bukunya warna biru, itu bagus banget. So teruslah belajar teman-teman. Live in your dream. There's no elevator to reach success. We must use the stairs. Dan yaudah, prove them wrong, just do it, be a better you. Kak Safira, thank you nih waktunya. A lot